Hukum adat diakui oleh negara, diakui dari dulu sampai sekarang juga diakui, baik undang-undang pertanahan, undang-undang perda lah, semua diakui oleh pemerintah, diakomodir sepanjang tidak bertentangan dengan hukum positif. Artinya undang-undang itu tetap lebih tinggi. Jadi misalnya sesuatu perkara bisa selesai secara adat, itu artinya bukan menyampaikan hukum pidana, bukan. Memang hukum pidana memberi kelonggaran, kesempatan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan melalui adat. Hukum yang tertinggi di Indonesia itu apa sih, Bang? Kalau hukum tertinggi itu adalah sebenarnya Pancasila. Dan itu sumber hukum. Jadi semua perangkat hukum itu harus bersumberkan kepada Pancasila. Baru undang-undang dasar, baru undang-undang, dan seterusnya sampai ke protokol pelaksanaannya. Jadi sebenarnya hukum tertinggi Indonesia adalah Pancasila, sumber hukum. Jadi segala sumber hukum itu adalah Pancasila. Jadi segala sesuatunya baik terhadap istiadat maupun hukum positif harus bersumber pada Pancasila dan sudah dilepaskan. Pemerintah sudah cukup bijak, sudah cukup sederhana dalam mengakomodir masalah advokat. Ada undang-undang advokat, jadi kami sejajar. Jadi pengacara atau advokat ini penyeimbang dalam proses penegakan hukum. Jadi ada 4 pilar tadi itu. 1, kepolisian, 2, kejaksaan, 3, hakim, 4, advokat atau pengacara. Jadi pengacara penyeimbang dalam penegakan hukum. Jadi dalam penegakan hukum, 4 unsur ini tidak bisa dilepaskan. Karena bagaimanapun setiap orang, setiap tersangka, terdakwa wajib untuk didampingi oleh penasihat hukum. Jadi fungsi pengacara adalah penyeimbang terhadap hak-hak si tersangka maupun terdakwa. Narkotika yang jumlahnya 109 kg, karena itu ancamannya hukuman mati. Kalau hal-hal yang lain seperti kasus korupsi itu kan ancamannya ada minimal, ada maksimal, jadi tidak hukuman mati. Jadi pengalaman saya yang setangani selama ini adalah menangani perkara narkotika dengan jumlah 109 kg sabu. Dan puji Tuhan, tersangkanya setelah putusan dari Mahkamah Agung, dia hanya dihukum seumur hidup. Bicara mafia hukum, itu semua lapisan penegakan hukum itu sangat rentan. Dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sangat rentan mafia peradilan. Itu mafia peradilan itu sudah dimulai dari penyidikan. Jadi kalau untuk membahas mafia peradilan itu sangat sulit dan sangat tidak mungkin, karena menyangkut masalah pribadi manusia. Ini namanya proses penegakan hukum dari kedua, penegakan hukumnya. Sulit untuk mencari penegak hukum yang murni di Indonesia. Sulit, sangat sulit. Seperti mencari jarum di dalam sekam. Itu artinya sangat tidak gampang. Jangan bermimpi bahwa di Indonesia ini tidak ada mafia peradilan. Oke, ini yang paling terakhir, Pak Jack. Bagaimana pesan Pak Jack kepada generasi bangsa, generasi penerus bangsa ini, khususnya kepada adik-adik kita yang saat ini mengambil akademi di bidang hukum? Pesan Bapak itu apa kepada generasi kita? Kita berpesan kepada pemerintah untuk memulai kembali pendidikan moral Pancasila. Itu yang paling utama. Pendidikan moral itu dididik dari kecil, dari mulai nol, dari TK. Selama ini pendidikan moral Pancasila sudah dihilangkan oleh pemerintah. Jadi harapan kita dengan adanya pendidikan moral Pancasila ini, moral kehidupan perlu ditanamkan sejak dini kepada masyarakat. Karena kalau tidak ditanamkan, maka moral itu ya sebagai rusak. Jadi yang paling utama adalah bagaimana kita menghidupkan kembali pendidikan moral Pancasila.
Itu saran kita. Berarti hukum ini juga merupakan salah satu lembaga negara dan ini adalah rumah kita ya? Ya, Tempat jadi kita moral dulu yang dibina, moral dulu yang dipres kepada setiap anak-anak supaya pertumbuhannya sampai menjadi penegak hukum hari dia punya nilai-nilai moral yang bisa dipertanggungjawabkan.